Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Fitri dari Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Farmasi 2D Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sediaan salep. Presentasi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah Farmasetika 2. Baik, langsung saja. Di sini ada definisi salep. Ada 3 definisi salep. Yang pertama, salep adalah sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Itu menurut Farmakope edisi 3 tahun 1979. Yang kedua, definisi salep adalah sediaan setengah padat yang diajukan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir. Itu menurut Farmakope edisi 4. Dan yang terakhir, salep menurut pengantar bentuk sediaan farmasi adalah preparat setengah padat untuk pemakaian luar yang dapat mengandung obat atau tidak mengandung obat. Selanjutnya ada persyaratan salep. Yang pertama, pemberian tidak boleh berbau tengi. Yang kedua, kadar kecuali dinyatakan lain, dan untuk salep yang mengandung obat keras atau narkotik, kadar bahan obat adalah 10%. Yang ketiga, dasar salep. Kualitas dasar salep yang baik yaitu A. Stabil, artinya tidak terpengaruh oleh suhu dan kelembapan dan harus bebas dari inkompatibilitas selama pemakaian. B. Lunak, harus halus dan homogeni. C. Mudah dipakai. D. Dasar salep yang cocok. E. Dapat terdistribusi secara merata. Yang keempat, homogenitas. Jika salep dioleskan pada kekeping kaca atau bahan transparan lain yang cocok, harus menunjukkan susunan yang homogen. Dan yang kelima, penandaan. Pada etiket harus tertera obat luar. Selanjutnya ada basis salep. Dasar salep hidrokarbon. Dasar salep hidrokarbon meliputi A. Vaselin putih atau white petrolatum, white soparafin. B. Vaselin kuning atau yellow petrolatum atau yellow soparafin. C. Campuran vaselin dengan cerak, parafin cair, parafin padat, minyak nabati. 2. Dasar salep serap atau absorpsi. A. Adepslanae unguentum simplex, ceraflapa, olum sesami 30:70. B. Campuran 3 Bg kolesterol, 3 Bg steril alkohol, 8 Bg malam putih, dan 8 Bg vaselin putih. C. Campuran 30 Bg malam kuning dan 70 Bg minyak wijen. Yang ketiga, dasar salep dapat larut air. A. Parafin. B. Lanolin anhidrat atau C. Politilen glikol, PEG atau campurannya. 4. Dasar salep dapat tercuci air. A. Emulsi minyak dalam air, finishing cream. B. Emulsing wax, emulsing ointment bepek. C. Hydrophilic ointment. Selanjutnya ada faktor yang diperhatikan dalam pemilihan dasar salep. Yang pertama, laju pelepasan bahan obat dari dasar salep. 2. Peningkatan absorpsi bahan obat secara perkutan dengan adanya dasar salep. 3. Kemampuan melindungi lembab dari kulit. 4. Stabilitas obat dalam dasar salep. 5. Interaksi yang terjadi antara bahan obat dengan dasar salep atau pengentalan. Selanjutnya ada cara pembuatan salep. Peraturan pertama, zat-zat yang dapat larut dalam campuran lemak dilarutkan ke dalamnya jika perlu dengan pemanasan rendah atau campora, mentol, penol, timol, dan guliakol. Peraturan kedua, jika tidak ada peraturan lain, bahan-bahan yang larut dalam air dilarutkan lebih dahulu dalam air asalkan jumlah air yang digunakan dapat diserap seluruhnya oleh basis salep dan jumlah lain yang dipakai dikurangkan dari basis salepnya. Peraturan ketiga, bahan-bahan yang sukar atau hanya sebagian dapat larut dalam lemak dan air harus diserbukan lebih dahulu, kemudian diayak dengan pengayak nomor 60. Peraturan salep keempat yaitu salep-salep yang dibuat dengan jalan mencairkan, campurannya harus digerus sampai dingin. Ada beberapa metode pembuatan salep yaitu A. Metode pelelehan zat pembawa dan zat berkhasiat dilelehkan bersama dan diaduk sampai membentuk fase yang homogeni. B. Metode triturasi zat yang tidak larut dicampur dengan sedikit basis yang akan dipakai atau dengan salah satu zat pembantu.
Kemudian dilanjutkan dengan penambahan sisa basis. C. Salep yang dibuat dengan peleburan dalam cawan porselen. Salep yang mengandung air tidak ikut dilelehkan tetapi diambil bagian lemaknya atau air ditambahkan terakhir. Bila bahan-bahan dari salep mengandung kotoran, maka salep-salep yang meleleh perlu dikolir atau disaring dengan kasa, dilebihkan 10-20%. Selanjutnya ada keuntungan dan kekurangan salep. Yang pertama, keuntungan salep itu dapat diatur dengan gaya penetrasi dengan memodifikasi basisnya. 2. Kontak sediaan dengan kulit lebih lama. 3. Lebih sedikit mengandung air sehingga sulit ditumbuhi bakteri. Yang keempat, lebih mudah digunakan tanpa alat bantu. Selanjutnya ada kekurangan salep. Yang pertama, terjadi lengket terutama dengan sediaan basis lemah tak jenuh. Yang kedua, terbentuk kristal atau keluarnya fase padat dan basisnya. 3. Terjadi perubahan warna. Selanjutnya ada penyimpanan sediaan salep. Sediaan topikal seperti salep, krim, atau gel harus disimpan di tempat yang dingin dengan wadah tertutup agar zat yang terkandung tidak mudah rusak maupun hilang karena udara. Sediaan jenis ini juga harus selalu terlindung dari suhu tinggi dan sinar matahari langsung. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai sediaan salep. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan juga kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.